Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 8 semester 2 bab pertama, yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Sebelumnya mari kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, silakan anak-anak lihat gambar pada layar. Di situ kita melihat ada sebuah keluarga sedang menghadapi makanan yang bermacam-macam ya anak-anak. Ada nasi, ada lauk pauk ya, dan buah-buahan di depannya. Dan mereka berdoa sebelum mereka makan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Sebutlah Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambillah yang terdekat darimu. Itu adalah tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk berdoa terlebih dahulu ketika kita mau makan. Di dalam Islam, kita diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal saja anak-anak ya. Jadi ada aturannya. Tidak semuanya boleh dimakan. Yang halal boleh dimakan, yang haram tidak boleh dimakan. Dan bukan hanya itu, Allah perintahkan bukan hanya halal saja, tapi juga thayyib ya. Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Lah apa bedanya antara yang halal dan thayyib? Nanti sebentar lagi kita akan mempelajarinya ya anak-anak ya. Oleh karena itu, siapkan buku paket kalian. Buka bab pertama di semester 2 dengan judul Hidup Sehat dengan Makan Makanan yang Halal dan Minuman yang Halal serta Bergizi. Baiklah anak-anak, mari kita langsung saja menuju ke dalil atau sumber hukum diperintahkannya makan makanan yang halal dan thayyib. Coba perhatikan ayatnya, nanti kita akan baca bersama-sama. Saya pandu, nanti anak-anak bisa mengikutinya. Surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Silakan lihat artinya anak-anak. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surah An-Nahl ayat 114. Ya, silakan anak-anak diulang lagi membacanya sesuai dengan tadi yang telah saya baca. Perhatikan hukum-hukum tajwidnya. Di mim bertasydid jangan lupa untuk berdengung ya, untuk mendengung. Fakulu mimma. Di situ dengung anak-anak ya. Razaqakumullah. Kalimat Allah dibaca tafkhim atau tebal karena didahului dhammah. Halalan thayyiba. Ada ikhfa di dengung, fathah tanwin ketemu to ya. Kemudian ada fathah tanwin bertemu wawu. Thayyibau. Itu dengung lagi anak-anak. Washkuru ni'matallah. Ni'matallah tebal. In kuntum iyyahu ta'budun. Ikhfa didengung, kul didengung lagi. Dan kemudian ta'budun ini adalah bacaan mad arid lis sukun. Ya, ini adalah pesan-pesan mulia dalam surah An-Nahl ayat 114. Dalam surah An-Nahl ayat 114 ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik atau yang thayyib itu adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi tidak hanya yang halal saja yang anak-anak ya, tapi juga termasuk yang bergizi. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya pandemi virus corona, kita semuanya harus selalu meningkatkan imunitas kita. Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita makan dipastikan kehalalannya dan jangan lupa diperhatikan pula gizinya. Jadi anak-anakku semua tidak boleh malas makan ya. Sehari 3 kali sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan ingat, jangan sampai berlebihan di dalam makan agar kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, agar makanan yang kita makan bisa berkah buat kita semuanya. Kalau makanannya berlebihan, itu akan menjadikan apa anak-anak? Menjadikan penyakit. Oleh karenanya, makan yang halal dan bergizi tapi tidak berlebihan. Insya Allah dengan makan makanan yang halal dan bergizi, insya Allah dalam kehidupan kita akan semakin berkah, akan semakin sehat, dan kita semuanya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah pesan-pesan mulia dalam surah An-Nahl ayat 114. Nanti anak-anak bisa dibaca lagi ayatnya, kemudian latihan untuk menulis khotnya ya, dengan ditulis di buku masing-masing. Kalian bisa buka Al-Quran atau mushaf Al-Quran di rumah masing-masing ya. Kalian cocokkan yang di buku dengan yang di mushaf ya, sudah benar apa belum. Kalau sudah cocok, sudah pas ya, kita selalu mengoreksi ya, karena kadang-kadang di buku terjadi salah cetak ya. Jadi dicocokkan dulu dengan mushaf Al-Quran di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah cocok, silakan bisa dicatat ayatnya sama artinya, kemudian kita renung
pahami maknanya dan kita amalkan. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kita makan makanan yang tidak halal? Tidak halal itu artinya apa? Haram, ya. Kalau kita makan makanan yang haram, ya, maka sangat berbahaya sekali untuk diri kita. Berbahayanya bagaimana? Dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan merusak tubuh kita, serta membuat jiwa kita menjadi apa? Terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan dampaknya lagi adalah orang tersebut akan malas beribadah, ya. Jadi kalau misalnya kita malas beribadah, ya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka mari kita introspeksi diri. Barangkali makanan yang kita makan belum 100% halal. Oleh karenanya nanti akan dijelaskan, yang halal itu bukan hanya zatnya, termasuk mengolahnya atau memasaknya, ya, bumbunya. Dan yang terpenting lagi adalah cara mendapatkannya. Meskipun yang kita makan itu adalah buah pisang misalnya, ya. Buah pisang kan halal ya anak-anak. Tetapi kalau buah pisang tersebut adalah hasil dari mencuri, ya, maka menjadi haram. Dan itu tidak membuat diri kita menjadi sehat, tidak berkah, ya. Kalau misalnya nanti kalian, masa depan kalian ke depan nanti kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang yang dewasa, selalu ingat, ya, jangan sampai mendapatkan rezeki atau uang dengan cara yang tidak halal. Karena yang namanya tidak halal atau haram cara mendapatkannya, kemudian pulang diberikan kepada keluarga, kemudian dimakan oleh anak istri, maka hal itu mengakibatkan doanya tidak dikabulkan, kemudian untuk melaksanakan ibadah rasanya malas. Nah, itu efek negatifnya. Belum lagi nanti di akhiratnya akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia. Oleh karenanya selalu ingat-ingat anak-anak, harus halal, thayyib, ya, halal baik, ya, bergizi. Dan halal tersebut bukan hanya zatnya, tetapi juga cara mendapatkannya, ya. Kalau misalnya kita lewat di depan rumah orang, kok ada mangga jatuh, itu bukan hak kita, jadi jangan sampai kita ambil, ya. Nah, ini kita akan lanjutkan untuk mengamalkan dan membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, ya. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah semakin rajin, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman, ya. Jangan sampai karena pergaulan kemudian akhirnya kita ikut-ikutan, ya. Sekarang itu pergaulan sangat menentukan sikap kita. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai anak-anak yang terpelajar, jangan sampai di luar sekolah kok bermainnya dengan orang-orang atau anak-anak yang tidak terpelajar atau tergabung di dalam anak pang misalnya. Nah, itu jangan sampai anak-anak ikut truk, ya, kemudian ke luar kota bersama dengan anak-anak pang. Nanti kalau seperti itu sikap dan perilakunya
akan meniru temannya. Makanan yang dimakan akan meniru temannya. Minuman yang diminum akan meniru temannya. Oleh karena itu, bergaullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih ya. Para ulama dulu telah memberikan tuntunan, jadi kita supaya selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat, maka di dalam pergaulan pilihlah teman yang baik, pilihlah teman yang soleh. Teman yang soleh itu adalah teman yang senantiasa mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengingatkan sholat ya, senantiasa mengingatkan membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya anak-anak semuanya, tadi sudah saya sampaikan tentang makan makanan yang halal dan bergizi ya. Yang pertama, ingat-ingat ya, jenisnya halal, mengolahnya, memasaknya baik dengan bumbu yang halal, dan cara memperolehnya juga harus dengan cara yang halal ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwid, yaitu tafkhim dan tarqiq. Mungkin anak-anak dulu pada saat sekolah TPQ atau bahkan sekarang masih ada ya yang masih ngaji TPQ ya. Kalian mungkin sudah pernah belajar tafkhim dan tarqiq ya. Tafkhim itu artinya tebal, tarqiq itu artinya tipis. Jadi nanti kita akan belajar yang dibaca tebal atau tafkhim itu pada kalimat apa saja, dan yang dibaca tarqiq atau tipis itu pada kalimat apa saja. Untuk membaca tafkhim dan tarqiq ini, kalau di dalam Al-Quran itu yang sering muncul adalah pada kalimat Allah. Yang pertama itu ya, lafdzul jalalah. Kalau kalimat Allah itu didahului fathah atau dhamma, maka dibaca tafkhim atau tebal. Contohnya adalah Allah, nah itu kan fathah, maka tebal. Misalnya dalam kalimat Allahu Akbar atau Rasulullah, itu yang fathah ya anak-anak. Nah kalau yang dhamma Rasulullah ya, tebal ya, Rasulullah ya, yang fathah Rasulullah. Kalimat Allah didahului fathah tebal, Rasulullah. Iya. Perhatikan ini anak-anak ya, di dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah itu ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, perhatikan yang paling atas itu tulisannya agak kecil ya, diperhatikan anak-anak. Khatamallahu ala qulubihim, itu didahului fathah ya kalimat Allah. Kemudian selanjutnya kalimat-kalimat yang dibaca tebal itu adalah huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah yang cara membunyikannya dengan menaikkan pangkal lidah. Seperti apa? Seperti so, lo, wo ya. Ini semuanya dibaca tebal. So, lo ya. To, wo. Nah, itu termasuk huruf-huruf tebal. Kemudian selanjutnya ro ya. Ro juga ada ro tebal, ada ro tipis. Ro tebal itu ro yang berharokat fathah dan ro yang berharokat dhammah, itu yang pertama. Ro sama ru, ro sama ru. Ro tebal, ro tebal, ru tebal.
Kemudian ra sukun yang didahului harokat fathah atau didahului harokat lumah. Contoh, misalnya pada kalimat adzan, Allahu Akbar, itu tebal. Allahu Akbar, bar itu tebal sebab ra sukun didahului fathah bar. Jadi anak-anak, ya terutama anak-anak yang laki-laki, kalau adzan ketika Allahu Akbar jangan sampai dibaca tipis seperti ini misalnya, Allahu Akbar. Nah, jangan sampai begitu, tapi harus tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tebal ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk tarkik ya anak-anak, atau yang dibaca tipis ya. Yang pertama, kalau ada kalimat Allah lafzul jalalah didahului kasrah, misalnya Bismillah, Bismillah. Jadi anak-anak tidak boleh membacanya Bismillah, agak boleh, tetapi harus membacanya tipis, Bismillah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kalau didahului kasrah harus tipis. Amana billah, amana billah. Nah, misalnya kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, anak-anak hafal enggak? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu ada ya. Kullun amana billah. Nah, itu billah. Kemudian untuk ra berharokat kasrah, bil kafirin. Nah, misalnya ri ya. Bil birri. Nah, itu harus tipis. Jangan sampai dibaca tebal. Ra kasroh itu membacanya adalah tipis. Ini ya, jadi tidak ditekan ri, nah seperti itu jangan ya, tapi nempelnya sedikit saja lidahnya. Ri. Nah, kalau fathah tebal ra, dhamma tebal ru. Kalau kasroh ri, nah tipis ya. Itulah untuk hukum bacaan tajwid yang berkaitan dengan tafkhim dan tarkik ya, tebal dan tipis. Maka nanti ketika membaca Al-Quran, silakan anak-anak betul-betul memperhatikan hukum bacaan ini. Jangan sampai tebal dibaca tipis, tipis dibaca tebal. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, karena kurikulum 13 di bab hidup sehat dengan memakan makanan dan minuman yang halal dan bergizi, yaitu kelas 8 semester 2 bab 1. Alhamdulillah telah selesai saya sampaikan, telah selesai kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali di tatap muka di sekolah ya anak-anak. Mudah-mudahan virus corona atau pandemi corona segera berakhir.
Mudah-mudahan virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya diberikan umur panjang untuk ibadah kepada Allah, untuk belajar, untuk beribadah dengan tenang, untuk rajin sholat di masjid di kampung kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka